Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Andrian, perwakilan dari kelompok 3 dengan NIM 2200522041. Kami akan mempresentasikan hasil laporan Praktikum Sistem Informasi Akuntansi dari UKM kami, yaitu UKM Kopi Kita. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hilda Trianisa, yang kedua Zazabila Natalia Putri, yang ketiga saya sendiri Willy Andrian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari pertemuan yang pertama. Yang pertama ya, ada aliran data perusahaan. Toko Kopi Kita menggunakan aliran data vertikal karena struktur organisasi di Kopi Kita mulai dari pemilik, manajer, dan staf. Yang kedua ada data versus informasi. Pada toko Kopi Kita menggunakan sistem manajemen berbasis data untuk melacak stok bahan mentah seperti kopi, susu, gula, dan lain-lain. Data ini dapat memberi wawasan tentang kapan harus memesan persediaan baru, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, dan memastikan ketersediaan produk untuk pelanggan. Toko Kopi Kita juga menganalisis data penjualan harian, mingguan, dan bulanan untuk memahami tren konsumen dan preferensi mereka. Informasi ini dapat membantu untuk menyesuaikan menu, menentukan waktu yang tepat untuk promosi, dan produk atau layanan baru yang perlu diperkenalkan. Yang ketiga yaitu definisi dan ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang dirancang pada toko Kopi Kita digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen, pelaporan keuangan, dan pengelolaan operasional. Yang keempat ya ada model umum sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada external data resource. Ini bisa mencakup pemasok bahan baku dan data pasar. Yang kedua ada data collection, yaitu pengumpulan data penjualan harian, pembelian bahan baku, persediaan, jam kerja karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada internal source data. Terdapat data yang dihasilkan dari operasional internal Kopi Kita seperti catatan kasir, laporan stok, dan informasi lainnya. Dan yang keempat yaitu ada data purchasing. Kopi Kita memproses data yang dikumpulkan seperti menghitung total penjualan, menganalisis biaya, mengelola persediaan, dan menyusun laporan keuangan. Yang kelima yaitu ada database manajemen. Pada Kopi Kita menyimpan dan mengorganisasi semua data yang dikumpulkan dan diproses dalam sistem database terpusat. Yang keenam ada information generation, seperti menghasilkan laporan keuangan, analisis penjualan, laporan persediaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen dan owner Kopi Kita. Yang ketujuh ada internal dan user. Owner, manajer, dan karyawan Kopi Kita membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis. Yang kedelapan yaitu ada eksternal dan user. Ini bisa mencakup mitra bisnis atau pihak eksternal lain yang membutuhkan informasi keuangan dan operasional. Yang kelima yaitu ada peran akuntan terkait sistem informasi seperti pengguna, auditor, dan tim pengembang sistem. Yang pertama yaitu sebagai pengguna. Akuntan berperan sebagai pengguna utama dari sistem informasi akuntansi yang digunakan di toko Kopi Kita, seperti sistem pengelolaan persediaan, sistem penjualan, sistem penggajian, dan sistem akuntansi umum. Akuntan juga memasukkan data transaksi ke dalam sistem, memantau laporan keuangan, dan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan. Yang kedua sebagai auditor. Akuntan dapat berperan sebagai auditor internal untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan sistem informasi yang digunakan, dan juga memeriksa keakuratan data yang dimasukkan, memastikan pengendalian internal yang memadai, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Yang ketiga sebagai tim pengembang. Akuntan dapat terlibat dalam tim pengembang sistem informasi terutama untuk memberikan masukan terkait kebutuhan bisnis dan persyaratan fungsional dari sistem yang dikembangkan, dan juga berkolaborasi dengan tim IT untuk merancang alur proses bisnis, mendefinisikan laporan dan output yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku. Pertemuan yang kedua. Yang pertama yaitu bagaimana lingkungan usaha mempengaruhi toko kopi kita. Lingkungan usaha mempengaruhi keberhasilan dan profitabilitas toko kopi kita. Perubahan mereka mempengaruhi keputusan strategis di toko kopi kita. Beberapa mungkin memiliki dampak tidak langsung, sementara yang lain memiliki dampak langsung. Lingkungan usaha dapat mempengaruhi sebuah bisnis dalam banyak cara, termasuk yang pertama yaitu ada persaingan. Tingkat persaingan dalam usaha kopi dapat mempengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada regulasi. Peraturan pemerintah, baik lokal maupun internasional, dapat mempengaruhi operasi bisnis dan biaya produksi. Yang ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan berinovasi. Yang keempat ada ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan investasi. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Perubahan tren sosial dan budaya dapat mempengaruhi permintaan pasar. Dan yang terakhir ada lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik seperti cuaca, geografi, dan lainnya dapat mempengaruhi rantai pasokan dan distribusi produk. Selanjutnya, ada identifikasi pengaruh lingkungan usaha toko kopi kita secara teknis, sosial, politik, dan ekonomi terhadap suatu bisnis atau usaha. Yang pertama, dari segi teknis, perkembangan teknologi dapat mengubah cara bisnis beroperasi. Misalnya, inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Yang kedua, dari segi sosial, perubahan tren gaya hidup dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk, seperti meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan. Contohnya gelas kopi paper adalah gelas kopi yang berbahan dasar kertas, sering juga disebut paper cup. Selanjutnya dari segi politik, perubahan kebijakan pemerintah seperti regulasi lingkungan atau pajak dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan bisnis. Stabilitas politik mempengaruhi kepercayaan investor dan kestabilan pasar yang dapat berdampak pada investasi dan pertumbuhan bisnis. Yang terakhir yaitu dari segi ekonomi. Kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan pasar. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada perbedaan transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Yang pertama, transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset dan ekuitas usaha. Contohnya yaitu yang pertama pembelian bahan baku, seperti membeli biji kopi, susu, gula, kue, sirup, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk menyediakan minuman dan makanan di kafe. Yang kedua ada penjualan produk. Menerima pembayaran dari pelanggan atas pesanan minuman, makanan, atau produk lain yang dijual. Yang ketiga ada pembayaran gaji karyawan. Membayar gaji dan tunjangan karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan di kafe. Selanjutnya ada pembelian peralatan. Membeli peralatan seperti mesin kopi, mesin pembuat espresso, blender, penggiling kopi, dan peralatan lain yang diperlukan untuk operasi kafe. Selanjutnya ada pembayaran utilitas. Membayar tagihan utilitas seperti listrik, air, gas, dan layanan internet lainnya. Selanjutnya ada pajak dan biaya lisensi. Membayar pajak penghasilan, pajak penjualan, dan biaya lisensi usaha kepada pemerintah setempat. Selanjutnya biaya promosi dan pemasaran. Mengeluarkan biaya untuk promosi dan pemasaran seperti iklan, cetakan material promosi, dan sponsor acara. Selanjutnya ada biaya perawatan dan pemeliharaan, seperti membayar biaya untuk perawatan dan pemeliharaan peralatan kafe, serta perbaikan fasilitas. Yang terakhir ada pembelian inventaris dan peralatan tambahan, seperti membeli inventaris tambahan seperti gelas, cangkir, piring, dan peralatan dekorasi. Selanjutnya transaksi non keuangan. Transaksi non keuangan adalah semua kejadian lain yang diproses oleh sistem informasi usaha. Contohnya yang pertama ada pemesanan bahan baku, seperti menghubungi supplier untuk memesan biji kopi, susu, gula, kue, dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menyediakan minuman dan makanan di kafe. Yang kedua ada manajemen inventaris. Melakukan perhitungan stok barang, mencatat penggunaan bahan baku,
dan merencanakan pembelian lebih lanjut sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada interaksi dengan pelanggan, seperti melayani pelanggan, memberi rekomendasi, menjawab pertanyaan, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan di kafe. Yang terakhir, ada pelatihan karyawan, seperti mengadakan pelatihan untuk karyawan tentang cara menyeduh kopi yang baik, teknik melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan kafe. Baiklah, pertemuan selanjutnya akan dibacakan oleh Caca. Selanjutnya pertemuan 3. Yang pertama, sistem pemrosesan yang digunakan toko kopi kita adalah terkomputerisasi sepenuhnya. Sebagaimana kita tahu bahwa sistem pemrosesan terkomputerisasi adalah sistem akuntansi yang menggunakan software akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan secara digital. Pencatatan dalam sistem pemrosesan terkomputerisasi di toko kopi kita adalah transaksi dicatat dalam bentuk data dalam database yang disesuaikan. Yang kedua, perhitungan dalam sistem pemrosesan terkomputerisasi di toko kopi kita adalah hanya input data yang diperlukan. Perhitungan dilakukan oleh sistem komputer secara otomatis. Setelah transaksi dimasukkan, transaksi tersebut otomatis diperbarui di semua akun yang terkait. Yang ketiga, pada toko kopi kita, sistem terkomputerisasi sepenuhnya juga dapat mengacu pada penggunaan teknologi untuk otomatisasi semua aspek operasional toko, seperti saat pelanggan melakukan pembayaran dengan menggunakan pembayaran digital yang bertujuan untuk mempermudah karyawan beserta pelanggan dalam melakukan transaksi, dan manfaat dari penggunaan pembayaran digital ini, yaitu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Yang keempat, hubungan siklus pemrosesan transaksi pada toko kopi kita. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan datang ke toko kopi kita untuk membeli minuman dan makanan, kemudian mereka membayar kepada karyawan sesuai pesanan yang telah dipesan atau dibuatnya. Yang kedua, kasir atau karyawan. Kasir menerima pesanan dari pelanggan, menyiapkan pesanan, dan menerima pembayaran. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengatur persediaan bahan baku dan melaporkan kebutuhan pembelian kepada manajemen. Yang ketiga, manajemen. Manajemen toko kopi kita bertanggung jawab untuk mengatur operasional harian, termasuk mengawasi karyawan, mengatur jadwal, dan mengelola keuangan. Mereka juga berinteraksi dengan vendor untuk membeli persediaan bahan baku dan membayar vendor sesuai dengan faktur yang telah diterima. Yang keempat, vendor. Vendor merupakan pemasok bahan baku seperti kopi, susu, gula, dan bahan lainnya yang dibutuhkan oleh toko kopi kita. Mereka mengirimkan barang sesuai pesanan dari manajemen dan mengeluarkan faktur yang harus dibayar. Yang kelima, badan pemerintah. Toko kopi kita harus memenuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh badan pemerintah terkait. Mereka harus membayar pajak pendapatan, pajak penjualan, dan memenuhi persyaratan keamanan pangan serta lisensi yang diperlukan. Pertemuan keempat. Yang pertama, tabel alur kerja. Pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian gudang. Bahan baku diproses oleh tenaga kerja bagian produksi. Barista melayani konsumen yang melakukan pembelian. Kasir menerima pendapatan dan dilaporkan di bagian keuangan. Lalu bagian keuangan mencatat pengeluaran dan memasukkan setiap bulan. Perencanaan dan pengendalian yang menyangkut operasi perusahaan dilakukan oleh owner. Setiap bagian yang ada di perusahaan diatur oleh dan diawasi oleh manajer. 2. Diagram arus data. Pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan, lalu melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut diproses, lalu data dari penerimaan uang tersebut dilaporkan di bagian pendapatan. Pendapatan mendapatkan informasi yang akan dilaporkan dan diterima oleh pihak manajer keuangan. Proses pembayaran tersebut dilaporkan kepada buku besar, sehingga persediaan berkurang. Yang ketiga, diagram konteks siklus pendapatan. Pelanggan melakukan pesanan atau order, lalu pelanggan melakukan pembayaran kepada pihak kasir yang akan dilaporkan kepada siklus pendapatan. Siklus pendapatan melaporkan penjualan tersebut kepada sistem buku besar dan pelaporan. Siklus pendapatan juga melaporkan komisi kepada siklus manajemen sumber daya manusia dan pengajian. Siklus pendapatan juga memberi informasi mengenai barang tersedia kepada siklus produksi. Siklus pendapatan juga memberikan informasi mengenai barang tersedia kepada siklus pengeluaran. Yang keempat, diagram konteks siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok. Pemasok memberikan barang kepada siklus pengeluaran.
Siklus pengeluaran melakukan pembayaran kepada pemasok. Pemasok memberikan nota kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melaporkan kepada siklus pendapatan tentang penerimaan barang. Siklus pendapatan melakukan back order kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melaporkan penerimaan barang kepada pengendalian persediaan, lalu pengendalian persediaan melaporkan kebutuhan pembelian kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melaporkan penerimaan barang kepada siklus produksi, lalu siklus produksi melaporkan kebutuhan bahan baku kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran memberikan data pembelian dan pembayaran kepada sistem buku besar dan pelaporan. Yang kelima, diagram konteks siklus produksi. Siklus produksi melakukan permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran memberikan bahan baku kepada siklus produksi, dan siklus pengeluaran juga memberikan overhead kepada siklus produksi. Siklus produksi melaporkan kebutuhan tenaga kerja pada siklus manajemen, lalu siklus produksi melaporkan biaya tenaga kerja kepada siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus produksi memberikan laporan kepada manajemen. Siklus produksi melaporkan harga pokok produksi pada sistem buku besar dan pelaporan. Siklus produksi melaporkan barang jadi kepada siklus pendapatan. Siklus pendapatan melakukan pesanan pelanggan, lalu siklus pendapatan memperkirakan penjualan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menunjukkan materi yaitu dokumen flowchart pertemuan 4. Dimulai pada bagian gudang. Bagian gudang akan membuat surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian tersebut akan diberikan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian akan membuat daftar pembelian dan menerbitkan surat daftar pembelian. Surat daftar pembelian tersebut akan diberikan kepada bagian owner. Kemudian owner meng-ACC dan memberikan tanda tangan pada surat daftar pembelian tersebut. Selanjutnya, owner akan membuat data pesanan barang. Data pesanan barang akan dikirim kepada bagian supplier. Kemudian supplier akan menerbitkan nota pembelian dan mengirim barang serta faktur. Setelah supplier mengirim barang dan faktur, bagian keuangan akan melakukan pembayaran dan bagian keuangan akan membuat laporan bukti pembelian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kebutuhan data perusahaan dan urgensi penggunaan database dan BDSM di perusahaan serta risiko-risiko yang mungkin mengiringinya pada perusahaan yang menggunakan sistem manual, semi-komputerisasi, dan komputerisasi sepenuhnya. Yang pertama, kebutuhan data perusahaan. Data pelanggan, informasi tentang referensi rasa, frekuensi pembelian, dan profil pelanggan untuk membantu dalam pengelolaan hubungan pelanggan dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, data inventaris berisikan informasi tentang stok kopi, bahan baku lainnya, dan barang dagangan yang terkait pengelolaan persediaan dengan efisien dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Data penjualan, data penjualan harian, mingguan, dan bulanan untuk memantau kinerja penjualan dan membuat proyeksi penjualan di masa depan. Data keuangan, informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas untuk mengelola keuangan secara efisien, melakukan perencanaan anggaran, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Data operasional, informasi tentang proses produksi, waktu persiapan menu, dan kinerja karyawan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kedua, urgensi penggunaan database dan BDSM di perusahaan. A. Pemantauan penjualan. Database memungkinkan owner cafe untuk merekam dan menganalisa data penjualan secara terperinci. Yang B. Menganalisis kinerja usaha. Database memungkinkan owner untuk melacak berbagai metrik kinerja seperti pendapatan, biaya operasional, dan profitabilitas. Yang C. Pengelolaan operasional. Database dapat digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional termasuk jadwal karyawan, proses produksi, dan manajemen persediaan. Yang ketiga, risiko yang mungkin mengiringi perusahaan sistem manual dalam perusahaan termasuk A. Kesalahan manusia, B. Keterlambatan dalam penanganan, C. Ketergantungan pada keterampilan individu, D. Keterbatasan analisa data, E. Kehilangan data. 8. Risiko yang memungkinkan mengiringi penggunaan sistem semi-komputerisasi dalam perusahaan. Yang A. Ketergantungan pada perangkat keras, yang B. Integrasi yang tidak lengkap, C. Kerusakan data, D. Keamanan data yang rentan.
9. Resiko yang mungkin mengiringi penggunaan sistem komputerisasi sepenuhnya yaitu ketergantungan pada teknologi, kerusakan atau kehilangan data, keamanan data, dan biaya implementasi dan pemeliharaan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Yaitu pertemuan 5. Poin pertama, etika, kecurangan dan pengendalian internal pada perusahaan. Yang pertama, etika adalah seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang atau organisasi. Usaha kopi harus beroperasi dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi, termasuk dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan komunitas lokal. Ini mencakup memastikan kualitas produk yang adil, menghormati hak karyawan, dan berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, kecurangan adalah tindakan yang melibatkan ketidakjujuran atau perilaku tidak etis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Kecurangan dapat merugikan usaha secara finansial dan merusak reputasi kafe. Contoh kecurangan dalam usaha ini yaitu manipulasi investasi, penjualan yang tidak jujur, atau pencurian uang tunai. Penting untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan. Yang ketiga, pengendalian internal adalah seperangkat prosedur, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan informasi keuangan, dan mencegah kecurangan. Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, pengawasan, dan sistem pelaporan yang tepat. Itu jenis ancaman dan risiko pada toko kopi kita. Ancaman yang pertama, persaingan yang ketat. Risikonya penurunan penjualan dan penurunan margin keuntungan. Yang kedua, kehilangan pasar. Ancaman yang kedua yaitu tidak menggunakan pencatatan transaksi secara komputerisasi. Risiko yang pertama yaitu kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam pemantauan stok dan persediaan bahan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan analisis data yang mendalam atau menghasilkan laporan yang terperinci. Yang keempat yaitu rentan terhadap kehilangan atau kerusakan akibat kebakaran, pencurian, atau bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi usaha. Yang ketiga yaitu risiko pengendalian internal yang telah dilakukan dan aktivitas pengendalian. Risiko pertama yaitu kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian internal yang sudah dilakukan yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap laporan keuangan, dan aktivitas pengendalian yang sebaiknya diterapkan yaitu melakukan koreksi pada transaksi. Risiko yang kedua yaitu rentan terhadap kehilangan atau kerusakan akibat kebakaran, pencurian, atau bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi usaha. Pengendalian internal yang sudah dilakukan, yang pertama memastikan tidak ada arus listrik yang mengalami konslet. Yang kedua, memastikan keamanan lingkungan dengan pemasangan CCTV yang stabil. Aktivitas pengendalian sebaiknya diterapkan. Yang pertama, melakukan analisis SWOT untuk mencegah kebangkrutan. Yang kedua, melakukan perencanaan jangka panjang. Risiko yang ketiga yaitu kehilangan pangsa pasar. Pengendalian internal yang sudah dilakukan yaitu perusahaan memberikan inovasi produk atau layanan yang tetap relevan dan menarik bagi karyawannya, bagi pelanggannya. Aktivitas pengendalian sebaiknya diterapkan. Yang pertama, melakukan penelitian pasar yang berkelanjutan untuk memantau adanya perubahan tren pasar. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran untuk membedakan usaha yang dimiliki dengan usaha lain dan dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu pertemuan 6, materi pertama yaitu tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Pelaporan keuangan adalah proses penyampaian informasi keuangan suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, investor, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan terkini tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas dalam periode tertentu. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Buku besar adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis dan kategoris. Buku besar ini merupakan salah satu komponen utama dalam sistem akuntansi suatu entitas dan digunakan untuk memantau aktivitas keuangan serta menyusun laporan keuangan. Siklus penyusunan buku besar adalah serangkaian langkah yang digunakan dalam proses pencatatan dan pengorganisir transaksi keuangan dalam buku besar. Tahap-tahap siklus pelaporan dan buku besar adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut dibuat proses pencatatan untuk siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Selanjutnya itu pembuatan jurnal dan posting ke buku besar. Selanjutnya penyusunan saldo. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan. Dan langkah terakhir yaitu membuat pencatatan atas laporan keuangan.
Bagian yang terlibat. Bagian atau departemen yang terlibat dalam proses pencatatan laporan keuangan pada usaha toko kopi kita yaitu yang pertama kasir. Kasir atau petugas penjualan bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan harian, termasuk penerimaan uang tunai atau pembayaran dengan kartu, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Yang kedua, tim akuntansi. Tim akuntansi atau bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di toko kopi, menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis keuangan. Mereka juga dapat terlibat dalam menyusun anggaran dan merencanakan strategi keuangan. Yang ketiga, owner atau pemilik. Owner atau pemilik membutuhkan laporan keuangan untuk membuat keputusan atas bisnis yang dijalankannya. Poin yang ketiga yaitu dokumen input maupun dokumen output yang digunakan dalam siklus pelaporan keuangan yang buku besar. Dokumen input yang pertama yaitu bukti transaksi, yang kedua struk penjualan, yang ketiga data karyawan. Yang kedua, dokumen output. Yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, laporan persediaan, dan yang ketiga, analisis keuangan. Itu risiko dan ancaman yang mungkin terjadi dan pengendalian internal yang diperlukan. Risiko yang pertama itu kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian internal yang sudah dilakukan melakukan pengecekan ulang terhadap laporan keuangan. Aktivitas pengendalian sebaiknya diterapkan yaitu melakukan koreksi pada transaksi. Risiko yang kedua rentan terhadap kehilangan atau kerusakan akibat kebakaran, pencurian atau bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi usaha. Pengendalian internal yang sudah dilakukan, yang pertama memastikan tidak ada arus listrik yang mengalami konslet, yang kedua memastikan keamanan lingkungan dengan pemasangan CCTV yang stabil. Aktivitas pengendalian yang sebaiknya diterapkan, yang pertama melakukan analisis SWOT untuk mencegah kebangkrutan, yang kedua melakukan perencanaan jangka panjang. Risiko yang ketiga yaitu kehilangan pasar. Pengendalian internal yang sudah dilakukan, perusahaan memberikan inovasi produk atau layanan yang tetap relevan dan menarik bagi karyawan. Aktivitas pengendalian sebaiknya diterapkan, yang pertama, melakukan penelitian pasar yang berkelanjutan untuk memantau adanya perubahan tren pasar. Yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran untuk membedakan usaha yang dimiliki dengan usaha lain dan dapat menarik pelanggan baru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pertemuan ke-7. Yang pertama, informasi dasar usaha. Visi misi perusahaan. Visi menjadikan kopi kita sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan atmosfer yang nyaman, sehingga menjadikan coffee shop sebagai pilihan utama. Misi. Yang pertama, kami berkomitmen untuk membentuk tim yang solid dan dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Yang kedua, menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang segar, sehat, lezat, dan bervariatif, higienis, dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, menciptakan atmosfer yang rileks dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang kedua, sejarah perusahaan. Toko kopi kita Padang merupakan coffee shop yang modern yang hanya berawal dari gerai kecil yang berada di Jalan Andalas, Padang dengan nama Toko Kopi Kita. Toko kopi kita ini berjalan dengan baik dan berkembang pesat. Dikarenakan perkembangan yang baik tersebut, pemilik toko kopi kita mencoba mengembangkan bisnis coffee shopnya dengan memindahkan lokasi yang awalnya di Jalan Andalas, kemudian dipindahkan ke lokasi yang baru di Jalan Abdul Muiz Jati, Padang, dengan tempat yang lebih besar dan lebih luas, agar masyarakat Kota Padang dapat menikmati kopi dengan suasana yang lebih nyaman. Pada bulan Maret 2020. Toko kopi kita memiliki cabang baru yang berada pada 3 lokasi di Kota Padang. Pusatnya berada di Jalan Abdul Muiz nomor 9B Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Cabang pertama berada di Jalan Veteran Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dan toko kopi kita juga memiliki cabang yaitu pada Kota Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Yang ketiga, lingkungan usaha mempengaruhi toko kopi kita. Lingkungan usaha mempengaruhi keberhasilan dan profitabilitas toko kopi kita. Perubahan mereka mempengaruhi keputusan strategis toko kopi kita. Beberapa mungkin memiliki dampak tidak langsung, sementara yang lain memiliki dampak langsung. Lingkungan usaha dapat mempengaruhi sebuah bisnis dalam cara yang banyak, termasuk yang pertama, persaingan. Tingkat persaingan dalam usaha toko kopi dapat mempengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, regulasi. Peraturan pemerintah, baik lokal maupun internasional, dapat mempengaruhi operasi bisnis dengan biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan berinovasi. Yang keempat, ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan investasi. Yang kelima, sosial dan budaya.
Perubahan tren sosial dan budaya dapat mempengaruhi permintaan pasar. Yang keenam, lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik seperti cuaca dan geografi dapat mempengaruhi rantai pasokan dan distribusi produk. Memahami dan menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkungan usaha yang dapat membantu bisnis bertahan dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. 4. Model umum sistem informasi akuntansi. Yang pertama, external data sourcecast. Ini bisa mencakup memasuk bahan baku dan data pasar. Yang kedua, data collection. Pengumpulan data penjualan harian, pembelian bahan baku, persediaan, jam kerja karyawan, dan informasi lain terkait dengan operasional toko kopi kita. Yang ketiga, internal sourcecast data. Data yang dihasilkan dari operasi internal kopi kita seperti catatan kasir, laporan stok, dan informasi lainnya. Yang keempat, data processing. Toko kopi kita memproses data yang dikumpulkan seperti menghitung total penjualan, menganalisis biaya, mengelola persediaan, dan menyusun laporan keuangan. Yang kelima, database management. Toko kopi kita menyimpan dan mengorganisasi semua data yang dikumpulkan dan diproses dalam sistem database terpusat. Yang keenam, information generation seperti menghasilkan laporan keuangan, analisis penjualan, laporan persediaan, dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dan owner. Yang ketujuh, internal dan user. Owner, manajemen, dan karyawan toko kopi kita yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis. Yang kedelapan, eksternal dan user. Ini mencakup mitra bisnis atau pihak eksternal yang membutuhkan informasi keuangan dan operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian tadi hasil presentasi kami. Terlebih dan kurang kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.